Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Bella Permatasari kelas 10-3. Baiklah, kali ini aku akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang pengertian jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penyesuaian. Pertama, jurnal penyesuaian ialah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat suatu transaksi yang sudah terjadi namun belum dicatat. Ayat jurnal penyesuaian juga dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah dicatat namun memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Jurnal penyesuaian baik suatu perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa dibuat pada akhir periode akuntansi. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh jurnal penyesuaian. Yang pertama itu beban dibayar di muka. Kedua, pendapatan diterima di muka. Ketiga, pemakaian perlengkapan. Keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima, beban yang belum dibayar. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Baiklah, kali ini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dan tujuan laporan penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian berdasarkan informasi di atas yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan saldo catatan pada akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama dalam periode yang bersangkutan. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis laporan penyesuaian. 1. Jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ialah beban yang seharusnya dibayar di setiap bulan tetapi harus langsung dibayarkan sekaligus setahun atau beberapa tahun. Jadi, ketika menemukan beban yang seharusnya dibayarkan pada periode mendatang, maka harus dapat dihitung beban mana yang dilaporkan pada periode yang bersangkutan atau sekarang. Yang kedua, jurnal penyesuaian penyusutan. Penyusutan peralatan yang harus dicatat sebagai pengakuan beban depresiasi atau bisa jadi beban penyusutan oleh perusahaan. Contohnya adalah kendaraan, bangunan, dan benda fisik lainnya. 3. Jurnal penyesuaian beban terhutang. Suatu kewajiban yang berasal dari beban yang telah diakui atau telah terjadi di dalam suatu perusahaan tapi belum dibayar. Contohnya seperti kasusnya adalah gaji karyawan. Keempat, jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Piutang pendapatan adalah suatu pendapatan yang sudah diperoleh tetapi masih belum diterima dan belum dicatat dalam rekening-rekening. Oleh karena itu, setiap periode harus dapat dibuat penyesuaian untuk mencatat pendapatan tersebut. 5. Jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Biasanya masih banyak yang bingung dengan istilah unearned revenues atau deferred revenues. Di dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut mengacu pada suatu istilah pendapatan diterima di muka yang artinya kalian menerima uang di muka sedangkan servis atau suatu barang yang kalian perjualbelikan belum diterima customer. Contoh
Contohnya seperti pada pemesanan tiket pesawat online. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal penyesuaian. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, kalian terlebih dahulu membuat neraca saldo. Di sini saya sudah membuat neraca saldo dengan hasil balance 63 juta di sisi debit dan 63 juta di sisi kredit. Setelah membuat neraca saldo, kalian membuat data penyesuaian. Data penyesuaian itu adalah keterangan akun yang akan dibuat di akun jurnal penyesuaian. Cara menyelesaikan jurnal penyesuaian. Pertama, kalian ambil akun perlengkapan sebesar Rp7.500.000 di sisi debit neraca saldo dikurangkan dengan perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya kita masukkan ke neraca saldo keterangan beban perlengkapan sebesar Rp5.500.000 di sisi debit dan perlengkapan sebesar Rp5.500.000 di sisi kredit. Untuk keterangan yang kedua, kita ambil asuransi dibayar di muka di neraca saldo sebesar Rp6.500.000 di sisi debit. Terus kita kalikan dengan 2 bulan yang sudah berjalan, lalu kita bagi dengan 12 bulan dalam jangka waktu. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Keterangan beban asuransi sebesar Rp1.083.333.000 di sisi debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.083.333 di sisi kredit. Selanjutnya kita akan memasukkan keterangan beban sewa. Cara menyelesaikan yaitu kita ambil akun beban sewa di neraca saldo, kemudian kita kalikan 6 bulan, terus dibagi 12 bulan. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan keterangan sewa dibayar di muka sebesar Rp1.650.000 di sisi debit dan beban sewa Rp1.650.000 di sisi kredit. Selanjutnya kita ambil peralatan. Kita ambil peralatan di neraca saldo sebesar Rp15.000. Kemudian kita kalikan dengan 10%. Terus kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan keterangan beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000 di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya kita hanya mengambil taksiran pajak di data penyesuaian, lalu kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan keterangan beban pajak sebesar Rp900.000 di sisi debit dan utang pajak sebesar Rp900.000 di sisi kredit.
sebesar 4.000.000 rupiah di debit. Terus kita kalikan dengan taksiran piutang 5% dari saldo piutang. Lalu kita masukkan ke neraca saldo dengan keterangan beban penghapusan piutang sebesar Rp200.000 debit dan cadangan kerugian piutang sebesar Rp200.000 kredit. Selanjutnya kita hanya mengambil data penyesuaian, yaitu gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp600.000. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan keterangan beban gaji sebesar Rp600.000 di sisi debit dan utang gaji sebesar Rp600.000 di sisi kredit. Setelah kita buat semua ini, selanjutnya kita menjumlahkan. Saya sudah menjumlahkannya. Hasilnya balance, yaitu Rp11.433.333 di debit dan Rp11.433.333